Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah dibuka untuk masyarakat sejak 16 September lalu. Nah, gimana sih caranya bisa masuk ke kawasan IKN dan sejauh apa progres pembangunannya sekarang? Melalui jalur darat dari Balikpapan membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam untuk memasuki kawasan IKN. Tarif tolnya hanya Rp32.500 saja. Memasuki kawasan IKN, banyak sekali pengerjaan proyek yang masih berlangsung. Kita juga bakal sering berpapasan dengan truk-truk besar atau alat berat seperti ini. Setelah sampai di rest area IKN, pengunjung bisa memarkirkan kendaraannya di sini dan akan diantar dengan bus listrik gratis ke kawasan inti IKN. Tapi jangan lupa, pengunjung sebelumnya harus mendaftar melalui aplikasi iKnow. Dari rest area, pengunjung akan diantar menuju Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa untuk melihat Istana Garuda dari dekat. Saat turun dari bus, pengunjung langsung disambut dengan bangunan kantor-kantor kementerian yang masih dalam proses pembangunan. Dan ini dia, Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara. Istana ini terdiri dari 2 bangunan. Yang berbentuk sayap burung Garuda, itulah tempat presiden berkantor. Sedangkan bangunan yang berwarna putih adalah tempat presiden menerima tamu-tamu kenegaraan. Senang banget, bahagia, luar biasa. Kami yang orang asli di sini aja belum pernah ke sana nih. Contohnya saya, walaupun saya pendatang, tapi saya di sini sudah 34 tahun nih. Belum tahu tuh yang namanya IKN, seperti bentuknya apa. Ada kesempatan ini dibuka untuk umum, kita ambil. Ini adalah bukti dari konsep seeing is believing. Lihat, yakin, dan menimbulkan rasa kebanggaan terhadap Ibu Kota Nusantara. Kami tidak memilah-milih, siapapun boleh masuk ya ke tempat ini agar masyarakat bisa menikmati. Ini adalah ibu kota milik semua. All in all untuk kawasan inti pusat pemerintahan itu sekitar 90% ya sudah finish. Sangat progresif, sangat cepat dan sesuai dengan target. Tapi kenapa ya Istana Presiden dibangun lebih dulu di IKN sementara gedung DPR dan MPR belum ada? Bertahap. Karena memang Presiden kapasitas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara memang harus bekerja dan tentu saja fasilitasnya harus disiapkan. Dan untuk lembaga legislatif ya DPR, MPR itu bertahap dan akan segera dibangun. Tidak jauh dari Plaza Seremoni ada rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan yang juga masih dalam proses pengerjaan. Ini nanti mestinya kalau sudah jadi semuanya tidak ada lagi masyarakat kita yang pergi ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, ke Amerika untuk kesehatannya. Tepat di seberang rumah sakit terdapat sederet rumah-rumah menteri yang sudah selesai dibangun. Dan yang ini adalah rumah susun untuk ASN. Para pengunjung berharap pembangunan IKN bisa optimal di masa pemerintahan baru. Ya tentunya dilanjutkan sampai Indonesia Emas 2045. Meski demikian, pembangunan IKN tak lepas dari kritik. Cara teknis pembangunan kotanya kita apresiasi. Yang jadi catatan saya kemarin, keterburu-buruan pembangunan sebuah kota membuat pembangunan kotanya ini menjadi tidak jelas. Arahnya itu mau kemana? Misal umpamanya target upacara 17 Agustus 2024 kemarin ya. Akhirnya kan ditarik mundur semuanya. Jadi menunjukkan bahwa perencanaan tidak matang ya, tidak mengikuti tahapan-tahapan secara alami. Nafsu pembangun kota yang salah arah. Ingin membangun kotanya dengan cara cepat, dengan cara instan, akhirnya keselarasan tata ruangnya, investasinya itu saling bertentangan.